kalau seperti kayak large language model itu atau ChatGPT, menurut saya masih bisa lebih banyak dipakai lagi untuk hal-hal yang lebih berguna begitu. Ya. Tetapi kalau kita lihat digital, nah ini ketergantungannya sangat tinggi Bang Andi. Saya terus saja sangat sedih karena tiap kali saya pergi makan di restoran, saya selalu lihat anak kecil dan orang tuanya makan, anak kecilnya selalu nonton sesuatu. Atau bahkan lebih sedih lagi, tiap masing-masing ayah ibunya pakai handphone masing-masing, anaknya punya iPad, terus nonton iPad gitu kan. Kenapa Anda sedih? Karena saya tahu dari penelitian, jadi bukti-bukti sains, bahwa yang membuat manusia bertumbuh pemikirannya, berkembang pemikirannya, itu adalah nomor satu dari berkomunikasi dan berbicara satu sama lain. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Love Love World. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi rezeki yang berkah, berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pernah gak sobat merasa hidup itu perlahan menjadi ketergantungan pada teknologi? Ya mungkin itu dialami oleh kita semua ya, di saat kita nggak pegang HP atau HP ketinggalan, seakan-akan ada yang hilang. Nah, tidak kebayang jika anak-anak kita dimana meja makan, pegang HP, terus kita sebagai orang tuanya asik dengan HP. Ya, kita tahu semua teknologi itu mempermudah, tapi pernah nggak kita berpikir dampak ketergantungan itu? Ya, bagaimana kalau suatu saat teknologi itu hilang atau tak bisa digunakan? Apa yang akan terjadi pada kemampuan kita untuk berpikir, memecahkan masalah, atau sekedar berkomunikasi? Ya jujur, kayak sekarang banyak AI, kadang otak itu malas untuk berpikir, malas untuk membaca. Di saat ada AI pengennya kopas, kadang malas untuk membaca, padahal bahasa robot itu kaku ya. Untuk revisinya aja dari ininya, otak kadang jadi malas untuk berpikir. Nah, di kesempatan kali ini akan membahas kegelisahan banyak orang. Apakah ketergantungan kita pada AI, misalnya seperti ChatGPT dan teknologi lainnya, sudah terlalu berlebihan belum? Apakah ini tanda kemajuan zaman atau justru peringatan bahwa kita kehilangan sesuatu yang lebih penting? Yuk, jangan skip videonya, langsung tonton. Kalau kita lihat ini ya,
kekhawatiran lain yang muncul sekarang di masyarakat adalah ketergantungan kita pada teknologi. Kalau kita bicara, ambil contoh lah AI sama ChatGPT yang paling banyak dibicarakan di masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga ada ketakutan kalau di dunia pendidikan, anak-anak terlalu banyak ya memanfaatkan ChatGPT tanpa menggunakan otaknya, katakanlah begitu ya. Ketergantungannya tinggi sehingga mereka tidak punya kemampuan untuk berpikir kritis berpikir kreatif. Hal yang sama terjadi dalam dunia kerja. Terlalu banyak ketergantungan. Nah, ketakutan ini perlu atau sebenarnya terlalu berlebihan? Saya rasa ini perlu, Bang Andi. Karena kalau kita memang sangat tergantung, suatu saat kalau alat itu tidak ada, kita sendiri tidak bisa memecahkan masalah-masalah yang perlu kita pecahkan, atau kita tidak bisa berfungsi. Nah, itulah mungkin yang tadi menjadi kita bisa kalah dari alat itu. Nah, tetapi mungkin kita harus bertanya, kenapa kita jadi bergantung ya? Ketergantungan itu dari mana? Dan apa caranya supaya kita bisa mengurangi atau bahkan mencegah dari awal ketergantungan itu? Nah, ini saya lihat ini sangat penting sekali pemikiran ini. Pertama, sebenarnya kalau ChatGPT terus terang saja belum ketergantungan, Bang Andi. Kita banyak memakai sih ya, tetapi belum sampai semuanya tergantung. Bahkan kalau seperti kayak large language model itu atau ChatGPT, menurut saya masih bisa lebih banyak dipakai lagi untuk hal-hal yang lebih berguna begitu ya. Tetapi kalau kita lihat digital, nah ini ketergantungannya sangat tinggi, Bang Andi. Saya terus saja sangat sedih karena tiap kali saya pergi makan di restoran, saya selalu lihat anak kecil dan orang tuanya makan, anak kecilnya selalu nonton sesuatu. Atau bahkan lebih sedih lagi, tiap masing-masing ayah ibunya pakai handphone masing-masing, anaknya punya iPad, terus nonton iPad gitu kan. Kenapa Anda sedih? Karena saya tahu dari penelitian, jadi bukti-bukti sains, bahwa yang membuat manusia bertumbuh pemikirannya, berkembang pemikirannya, itu adalah nomor satu dari berkomunikasi dan berbicara satu sama lain. Itu sangat jelas penelitiannya, Bang Andi. Itu angka-angkanya sangat jelas, risetnya itu sudah banyak sekali dan itu sangat terbukti. Jadi bukan gadgetnya sendiri, bukan digitalnya sendiri itu jelek. Ada sih sebenarnya sedikit dampaknya, tapi bukan digital sendiri, tapi waktu kita itu terbatas. Ini kita mungkin sering lupa, anak pun waktunya terbatas. Waktu yang sama, waktu makan malam itu tidak akan kembali lagi. Jadi dalam waktu yang bersamaan, kalau kita lebih sering berbicara, dia akan mendapat manfaat yang lebih banyak daripada dia itu cuman nonton iPad. Baik, tapi sebagian orang tua berpikir sebaliknya. Dia bilang dengan melihat atau dengan membiasakan anak-anak memegang gadget itu, pertama mereka juga mengagumi anaknya pintar berbahasa Inggris karena yang dipakai adalah film-film atau semua video-video berbahasa Inggris ya, atau bahkan bahasa Mandarin. Kemudian mereka bangga anaknya pendiam tapi dia mampu membuat aplikasi-aplikasi yang menurut orang tuanya keren-keren ya dan bermanfaat. Jadi ada orang tua nggak penting anaknya banyak bicara, tapi faktanya dia bisa menyerap banyak sekali ilmu dari apa yang dia lihat melalui gadget dia. Tentu saja ada manfaatnya, Bang Andi. Memang bisa ilmu yang diserap. Tetapi kembali lagi penelitian membuktikan bahwa kalau kebanyakan, semuanya itu kan ada batasnya. Kalau semuanya atau kebanyakan itu hanya dengan gadget, itu ilmunya akan pasif, Bang Andi. Jadi dia hanya akan bisa, memang itu ada ilmunya dan mereka akan bisa melihat ilmunya itu, tetapi itu akan pasif. Suatu hari itu akan, yang belajar dengan pasif itu tidak bisa diolah dan diterapkan. Jelajah. Nah, itu sobat ya. Jadi ketergantungan masyarakat terhadap teknologi itu, terutama kecerdasan AI di ChatGPT, menjadi perhatian besar di era digital ini.
Dunia pendidikan, penggunaan AI secara berlebihan dikhawatirkan menghambat kemampuan berpikir dan kreativitas anak-anak. Hal serupa tidak berkembang. Gitu. Hal serupa terjadi di dunia kerja. Di sana ketergantungan yang tinggi pada teknologi dapat mengurangi kemampuan manusia untuk memecahkan masalah secara mandiri. Ketergantungan ini tidak hanya terlihat dalam penggunaan AI, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya banyak tadi Profesor Stella bilang kayak di restoran di mana-mana anak-anak sibuk dengan handphonenya, sementara orang tua aslinya ya sibuk dengan handphone masing-masing. Ini menjadi cerminan bagaimana teknologi menggantikan komunikasi langsung. Penelitian Profesor Stella menunjukkan bahwa interaksi sosial dan komunikasi langsung adalah kunci utama perkembangan kognitif manusia yang tidak dapat digantikan oleh gadget. Walaupun tadi Kik Andi bilang bahwa orang tuanya masa bodoh, yang penting anaknya diem tapi pintar, diem dia bisa main internet game. Tapi menurut penelitiannya juga bahwa ilmu yang didapatkan dari teknologi itu asal pasif, tidak bisa dikembangkan kayak gitu. Nah, tidak dapat disangka bahwa emang teknologi memberikan manfaat seperti membantu anak belajar bahasa asing atau mengembangkan keterampilan teknis, tetapi itu tidak bisa berkembang karena yaitu pengetahuan yang dapat adalah pengetahuan yang pasif dan sulit diterapkan dalam kehidupan nyata. Solusinya, masyarakat harus mencari cara untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak tanpa kehilangan esensi interaksi manusia yang mendukung perkembangan mental dan sosial. Nah itu sobat, gimana? Yuk tanggapi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share video ini supaya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sobat sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.